Eh, lu kalau nyari headphone dari gua aja, murah. Lu punya apa aja, Sup? Jadi gua jawab dengan PD-nya, banyak. Halo semua, welcome back to Singapore KW sama orang Singapura yang nyasar di Indonesia. Buat penonton-penonton baru, nama gue Supi. Gue seorang warga negara Singapura yang udah 4 tahun tinggal di Jakarta, Indonesia. Hari ini, gue mau bahas tentang kesalahan-kesalahan yang gue pernah ngelakuin sebagai pemula dalam bahasa Indonesia. Nah, di bahasa Indonesia tuh ya, menurut gue sebagai POV orang luar dan dari POV pemula, bahasa Indonesia tuh ada banyak banget kata-kata yang mirip, tapi artinya bisa beda jauh. Contoh, sakit, sikat, karat, karet, saring, sarang. Nah, kalian sebagai penutur asli bahasa Indonesia, mungkin nggak akan ada kebingungan di sini. Tapi sebagai pemula, beda cerita. Ini cukup membingungkan sih. Tapi ini pengalaman gue pribadi ya. Gue nggak mewakili semua pemula bahasa Indonesia. Tapi sebenarnya gue juga penasaran sih. Ada nggak sih orang lain yang pernah ngalamin hal yang sama kayak gue? Kalian kalau punya temen atau punya pengalaman dengan teman-teman WNA, boleh cerita di komen di bawah. Gue pengen dengar. Oke, jadi kita langsung ke intinya. Ini dia 3 kesalahan yang gue pernah ngelakuin sebagai pemula dalam bahasa Indonesia. Yang terakhir paling kocak, jadi tonton sampai habis ya. Kesalahan pertama, keramas dan kremes. Ini kejadian sekitar 2 minggu setelah gue pindah ke Jakarta. Gue mutusin buat potong rambut di salon. Karena BTW, rambut gue tuh cepet banget panjang. Jadi setiap sekitar 2 minggu itu gue harus potong rambut. Nah, gue nyari tuh salon. Gue nyari di mall yang deket-deket tempat tinggal gue dulu. Karena ya menurut gue harusnya di mall aman sih ya. Orangnya harusnya bisa ngerti bahasa Inggris lah. Sedikit-sedikit setidaknya. Oke, jadi gue nemu satu salon di mall. Gue masuk ke salon itu. Tapi di saat yang sama gue juga pengen melatih bahasa Indonesia gue. Nah, jadi ketika gue masuk itu, gue minta potong rambut sambil berbahasa isyarat dengan bahasa Indonesia gue yang patah-patah. Potong rambut gitu ya. Terus orangnya bilang, oh oke, silakan duduk. Oke, tukang potong rambutnya ramah sih, tapi gue nggak banyak ngobrol karena bahasa Indonesia gue di waktu itu masih berantakan. Nah, abis potong rambut, orangnya nawarin ke gue, mau keramas nggak? Nah, di situ gue bingung. Gue nangkapnya kremes. Soalnya satu-satunya kremes yang gue tahu di waktu itu adalah kremes ayam. Jadi gue mikir, kremes di rambut? Apa dia nawarin makanan? Gue agak gimana ya, agak gengsi atau malu gitu ya buat nanya, buat mengklarifikasi. Jadi gue mikir, oke, kayaknya paling aman gue tanya aja deh, berapa? Jadi gue nanya, berapa? Orangnya jawab, gratis kok. Jadi oke, ya udah, gue bilang oke, siap, boleh. Oke, abis itu dia bawa gue ke tempat cuci rambut, rambut gue dicuci, balik ke tempat duduk, dikeringin. Abis dikeringin, orangnya bilang, oke, udah selesai. Lah, gue bingung. Gue kan nanya, kremes? Orangnya bilang, kan udah tadi. Di situ gue masih bingung, sama malu juga. Jadi gue buru-buru kasih tip dalam dolar Singapura ke kasir, bayar. Habis itu gue kabur. Gak pernah balik ke salon itu lagi. Nah, habis itu gue ngechat tuh pacar gue waktu itu yang sekarang udah jadi istri ya. Beb, tadi di salon masa aku ditawarin kremes? Emang kremes ada 2 arti ya? Pacar gue balas dengan pakai caps lock semua. Hahaha, itu keramas bukan kremes. Oh alah, aduh, malu-maluin gue.
Tapi oke, dapat pelajaran baru di situ. Lanjut ke kesalahan kedua, gebuk dan gembok. Ini kejadian sekitar setelah setahunan gua di Jakarta. Gua waktu itu bahasa Indonesianya udah lumayan sih, tapi masih belum fasih banget dan masih banyak kesalahan dan kebingungan yang gua ngelakuin. Nah, jadi waktu itu ada tukang AC datang ke rumah mau servis AC, gitu kan. Gua ke depan, gua bukain pagar, gua suruh masnya masuk. Ayo masuk mas, silakan. Nah, pas dia udah masuk, gue bilang, mas, minta tolong itu pagarnya harus digebukin. Masnya langsung diem, mukanya bingung. Abis itu malah ketawa. Lah, gue bingung dong, kok ini orang ketawa? Emang apa yang lucu gitu kan? Jadi gue ulang lagi. Mas, itu pagarnya mas harus digebukin. Masnya langsung stop ketawa, langsung diem. Abis itu dia balik badan ngeliat ke pagar. Seolah-olah kayaknya dia mikir, emang kenapa ini pagar? Nah, gue pas lihat masnya diem doang, gue sendirilah yang maju kan. Maju jalan ke pagar, terus gue gembokin tuh pagarnya sendiri. Nah, terus gue bilang ke masnya, ini loh mas, pagarnya digebukin, dikunci. Masnya langsung ngakak. Oh, digembokin maksudnya. Saya kira mau disuruh gebuk beneran. Baru deh gue sadar. Oh, ternyata kata yang gue maksud itu gembok, bukan gebuk. Gue jadi nambah satu lagi kata yang gue harus ingat baik-baik. Lanjut ke kesalahan ketiga, bokap dan maaf. Jadi ini kejadian ceritanya sekitar beberapa bulan setelah gue pindah Jakarta. Harusnya gue ceritain ini dulu ya sebelum cerita gebuk ya. Tapi karena ini yang menurut gue paling kocak, jadi gue simpan buat yang terakhir. Maaf ya agak loncat-loncat ya. Tapi anyway, jadi ada suatu malam gue lagi nongkrong bareng pacar sama teman-temannya. Waktu itu bahasa Indonesia gue masih amburadul banget sebenarnya. Tapi karena gue lagi di depan teman-teman pacar, ya gengsi lah. Terus mereka juga sempat nanya, ini kalau kita ngomong pakai bahasa Indonesia, lu ngerti nggak? Gue jawab dengan pedenya, aman dong, bisa. Mau sok-sokan pamer kayak, gue bisa kok bahasa Indonesia gitu. Nah, suatu waktu mereka lagi ngobrolin tentang musik sama merek-merek headphone. Nah, gue kepikiran bokap gue kerja di industri audio. Nah, mereka kalau mau, gue bisa kayaknya dapat headphone dengan harga yang murah. Jadi gue langsung nyelutuk tuh. Lu kalau nyari headphone, dari bokap gue aja, murah. Mereka sih kayaknya udah nangkep ya, maksud gue itu bokap sebenarnya. Tapi kayaknya sengaja mau meledekin. Salah satu dari antara mereka nanya, lu punya bokap apa aja, Su? Gue nangkapnya kayak, bokap lu pegang merek apa aja, kayak gitu kan. Jadi gue jawab dengan pedenya, banyak. Dari Eropa ada, yang dari US juga ada, oh Jepang juga ada. Mereka langsung ngakak parah. Lah, gue bengong, kok pada ketawa sih? Kayaknya salah ngomong ya gue. Udah punya feeling tuh. Nah, ada satu temen kayaknya kasihan, akhirnya ngejelasin. Bapak itu bokap, bukan beda jauh bro artinya. Oke, jadi itu dia 3 kesalahan yang paling malu-maluin yang gue sendiri pernah ngelakuin pas baru mulai belajar bahasa Indonesia. Dulu gue bener-bener gak nyadar, tapi sekarang kalau diingat-ingat sebenarnya kocak juga sih kejadian-kejadian itu. Dan itulah memori-memori yang gue bakal bawa sampai tua dan ceritain ke anak cucu gue nanti. Kalian kalau ada cerita, komen di bawah biar gue gak ngerasa sendirian
dan share ke teman-teman kalian kalau ada yang lagi belajar bahasa Indonesia. Thank you and I'll see you in the next video.